Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan Pico Card Trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan ya. Berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke Pico Card Trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya, sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke? Untuk di tema video kali ini adalah siapa yang masih mencintaimu. Oke. Jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti Pico Card Trading kali ini. Dan jangan di skip-skip videonya, biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan Pico Card Trading kali ini. Oke. Seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman bisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini ya, yaitu siapa sih yang masih mencintai kamu gitu. Mungkin kalian merasa penasaran ya gitu, siapa sih orang yang saat ini tuh masih mencintai aku gitu, walaupun kalian udah terpisah sejak lama nih gitu. Misalnya tuh seperti itu ya. Oke, langsung saja. Ingat ya, fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang siapa sih yang masih mencintaimu. Oke, di sini keluar satu. Siapa yang masih? Oke, wah langsung keluar. Ini keluar dua ya. Yes. Oke. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman gunakan intuisi kalian saja, gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Gimana sih Kak cara menggunakan intuisi? Misal nih ya, kalian lihat kartunya sejenak, kemudian pejamkan mata sejenak gitu ya, buka mata, terus mata kalian tertuju pada kartu yang mana nih. Nah itu berarti yang dinamakan intuisi gitu. Misal gitu, tiba-tiba kalian waktu membuka mata, kalian langsung hati kalian tuh tergerak untuk memilih kartu nomor 2 gitu ya, berarti pilihan kalian nomor 2. Tapi buat kalian juga bisa memilih ya lebih dari satu pilihan gitu, karena kan sifatnya general reading, fun reading, jadi kalian bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu gitu. Misal kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1. Oke, sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Dan untuk kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian nggak perlu buru-buru, karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Oke? Dan buat kalian semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama ya. Oh ya, buat kalian semuanya yang ingin gabung di personal reading atau private reading, kalian bisa lihat ya semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu, karena kita akan mencoba memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama, yaitu tentang siapa sih yang masih mencintaimu sampai detik ini. Oke. Siapa yang masih mencintaimu? Oke, kelihatan. Six of Swords. Yes, kartunya kita ambil yang ini ya. Yes. Yes, satu kartu terbuka lagi. Oke, di sini ada kartu Eight of Swords.
nih. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Ya. Sekarang akan aku tarik energi kalian secara kolektif, yaitu tentang siapa sih yang masih mencintaimu sampai detik ini. Yang jelas, aku di sini ngelihat bahwa orang ini tuh memiliki sebuah kepribadian tuh yang cukup buat kamu sebenarnya juga ngerasa nyaman, ngerasa seneng gitu. Bisa dibilang orangnya itu orangnya baik hati sama kamu, orangnya penyabar gitu. Walaupun intinya tuh kayak jarak dan ruang waktu kayak dalam artian tuh bikin kalian terstuck atau terpisah dan kayaknya kalian udah nggak komunikasi lagi gitu. Tapi sebenarnya di balik itu orang ini memiliki perasaan yang masih sama seperti yang dulu gitu. Misal nih orang ini dulu sayang sama kamu gitu ya. Dan entah kenapa gitu ya. Kayaknya kalian terstucknya itu bukan karena kalian berantem, bukan karena apa gitu. Mungkin karena miskomunikasi aja atau bagaimana gitu. Dan di sini yang saya lihat perasaan dia untuk kamu sampai detik ini pun masih sama. Bahkan orang ini yang saya lihat gitu masih mengharapkan kehadiran kamu kembali gitu. Orangnya juga bisa dibilang orangnya orang yang paling bisa ngertiin kamu. Terus orangnya juga orang yang paling ngerti situasi dan keadaan kamu. Dulunya gitu ketika kamu mungkin masih menjalin komunikasi sama dia, yang saya lihat orang ini sih mampu ya. Dalam artian tuh kayak menghibur kamu dikala hati kamu merasa kalut gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tipe seseorang yang suka juga bantu kamu gitu. Ya entah masalah ringan, masalah berat, asalkan dia mampu membantu ya dia bakalan bantu kamu gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang sangat menghargai kamu. Yang artinya tuh kayak seberapa buruknya kamu tetapi orang ini gak pernah ngerendahin kamu gitu. Gak pernah banding-bandingin kamu dengan yang lain. Terus aku juga ngelihat bahwa mungkin orang ini bisa saja muncul kembali gitu. Apabila mungkin kalian udah terjalin gitu sebuah komunikasi. Namun sepertinya memang kayak untuk saat ini gitu, komunikasi tersebut sepertinya tuh kayak masih belum terjalin gitu. Ya mungkin Tuhan masih belum mengizinkan kali ya buat kalian itu untuk terkoneksi satu sama lain. Tapi terkadang kamu juga suka mikir nih gitu, suka mikir tentang nih gimana nih ya gitu keadaan si doi sekarang gitu, nih gimana ya keadaan dia sekarang gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak kalian udah terpisahnya itu lama banget gitu. Dan orang ini pun kamu juga sempat di sini sepertinya tuh kayak membuka hati untuk orang baru gitu, atau intinya tuh kayak kamu mencari pasangan baru gitu. Tapi orang ini ya juga sebenarnya tuh kayak tahu gitu, tapi kayak orang ini di dalam diam dia itu kayak menahan kepedihan gitu. Terus juga bisa dibilang tuh kayak prinsip dia tuh gini, asalkan kamu bahagia gitu bersama siapapun nggak apa-apa, yang penting hati kamu itu kayak nggak dilukain gitu, nggak terlukai gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang penghibur ya. Dalam arti itu penghibur itu seperti apa sih gitu. Ya kan terkadang ada seseorang itu yang kayak ketika mood kamu kacau gitu, dianya pasif gitu. Tapi kalau orang ini enggak gitu. Ketika mood kamu sedang kacau, sedang enggak bener gitu, mungkin orang ini tuh kayak mampulah menghibur kamu gitu. Terus ngomong secara pelan-pelan, ngomong secara perlahan gitu. Tapi kayak nantinya itu kayak entah kenapa gitu, buat apa yang menjadi ganjalan kamu itu jadi keluar gitu loh. Dalam artian tuh ya kamu nggak bisa dalam arti itu diam gitu, membohongi dia gitu. Misal kamu sedih pura-pura bahagia tapi dianya peka sama kamu gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang banyak orang yang merasa care sama dia, banyak seorang yang merasa nyaman sama dia karena kebaikan dia. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orang ini tuh kayak membantu seseorang gitu ya, tanpa melihat dianya siapa gitu. Entah kamu pasangannya, entah kamu temen dia, entah kamu itu sahabat dia gitu. Yang penting dia ikhlas membantu orang gitu. Yang penting dia bisa berbuat baik gitu. Ya udah gitu. Mau orang berpersepsi buruk sama kita, yang penting kita udah melakukan yang terbaik nih gitu. Jadi kayak prinsip hidup dia itu seperti itu. Orangnya juga bisa dibilang orangnya sederhana, bukan tipe seseorang yang suka berkemewahan. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa orang ini memiliki satu pemikiran sama seperti kamu gitu. Cuman ya mungkin hati orang ini tuh susah untuk ditebak gitu. Kamu nggak tahu dia ngerasa cemburu, kamu nggak tahu kalau dia ngerasa marah gitu. Karena kamu ngelihat dia tuh ya stabil-stabil aja gitu. Ya itu yang membuat sifat dia itu susah ditebak sebenarnya.
Terus orangnya bisa dibilang tuh humoris. Orangnya juga tipe seseorang yang dalam artian apa ya, suka berpikir jangka panjang gitu. Jadi kayak ini orang itu selalu ada hal baru itu yang diomongkan tuh tentang prospek gitu ya, prospek tentang kehidupan di masa depan gitu. Misal nih gitu, misal nih ya kita kedepannya kita coba bikin usaha apa lagi ya gitu, kita coba bikin apa lagi ya yang menguntungkan itu. Jadi kayak ini orang itu memiliki rasa jiwa entrepreneur tuh yang sangat tinggi. Terus orangnya juga bisa dibilang dia apa ya, bisa menghormati atau menghargai orang lain, makanya dia bisa dihormatin dan dihargai orang lain pula gitu. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa orang ini banyak prestasi ya, bisa dibilang tuh kayak banyak sesuatu hal tuh yang kayak mungkin orang ini tuh kayak sering dapat reward di dalam dunia pekerjaan dia. Orang ini mungkin dulunya itu kayak bener-bener mendapatkan sesuatu hal tuh yang kayak karena potensi dia gitu loh. Jadi kayak mendapatkan prestasi karena hasil dari kerja keras dan potensi dia gitu. Terus orangnya bisa dibilang cara berpikir dia sederhana, tetapi bagus untuk jangka panjang gitu, tahu nggak sih gitu. Jadi kayak cara berpikir dia tuh simpel, bukan berpikir secara ribet gitu, tetapi prospek untuk jangka kedepannya itu bagus. Terus orangnya sih bisa dibilang ya cukup keren kalau misalnya dia seorang laki-laki. Kalau dia seorang perempuan, dia cantik gitu. Tapi kecantikan dan mungkin kegantengan dia gitu, orang ini tuh kayak dia gunakan secara bijak gitu. Dalam artian tuh secara bijak tuh seperti apa sih? Jadi kayak antara sifat dan karakter dia terus dengan fisik dia itu kayak dia balance gitu loh. Dalam arti kayak berusaha biar tercipta itu sesuatu hal tuh yang perfeksionis mungkin ya. Kan terkadang ada seseorang itu yang kayak lihat cantiknya doang, gantengnya doang, tapi dalamnya enggak gitu. Tapi kalau orang ini berusaha membalancekan gitu ya, membalancekan tentang antara hati, maksudnya itu tentang fisik dia, kemudian kepribadian dia. Orangnya juga suka musik sama seperti kamu. Terus orangnya walaupun dia humble, dia banyak bicara, tetapi dia tidak terlalu bisa merayu. Itu sih. Jadi ya udah gitu. Apabila dia ngomong gitu, nggak usah pakai nunggu-nunggu, nggak usah pakai rayu-rayu gitu. Langsung to the point aja, langsung kena gitu. Terus orang ini juga beberapa kali sempat dulunya itu kayak banyak rasa cemburu sama kamu gitu. Intinya tuh kayak banyak cemburu sama kamu. Walaupun dia juga sempat gitu stalking sama media sosial kamu, sekedar ingin tahu gitu saat ini kamu sedang sama siapa, saat ini kamu sedang menjalin hubungan dengan siapa. Ya pernah dia melihat bahwa kamu juga pernah menjalin hubungan bersama orang lain gitu. Dia juga ngerasa terpuruk, dia juga ngerasa cemburu gitu. Tapi orang ini tuh tidak, dalam arti itu tidak ingin muncul gitu di hadapan kamu. Dalam artian tuh dia tidak ingin merusak kebahagiaan kamu. Jadi ya udah gitu. Dia hanya bisa menahan kecemburuan dan rasa sakit itu dalam diam dia gitu. Padahal gitu, jika diulik lebih dalam lagi, wow, betapa pedihnya nih yang dirasakan dia pada saat itu gitu. Terus sampai akhirnya mungkin orang ini tuh kayak berusaha mengikhlaskan diri ya, dalam arti itu nggak apa-apa gitu. Kamu jalan sama siapa pun nggak masalah gitu. Yang penting kamu bahagia gitu. Walaupun aku di sini terluka nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak ngerasa disakitin gitu. Terus orangnya juga sebenarnya itu kayak dalam artian tuh ingin melihat ya gitu. Ingin melihat tuh tentang dalam artian tuh gini. Orang ini kayak masih memohon sama Tuhan gitu, kayak masih ingin berharap biar suatu saat nanti gitu kamu dengan dia tuh bisa dipertemukan dan dipersatukan lagi. Karena ya bisa dibilang orang ini masih sejauh ini gitu, orang ini sejauh ini tuh kayak masih cinta dia ini buat kamu ini kayak masih tetap dan stabil gitu. Walaupun kamu pernah menjalin hubungan bersama orang lain pun gitu, tapi rasanya orang ini tuh kayak cinta dia nggak berubah gitu. Mungkin karena dia udah menganggap kamu itu belahan jiwa dia gitu ya. Ya walaupun kamu bukan first love dia, tapi dia tuh kayak udah menganggap bahwa seolah-olah kamu itu adalah cinta sejati dia gitu. Walaupun saat ini dia nggak memiliki kamu gitu. Aku juga dalam artian tuh kayak ngelihat sih bahwa sebenarnya orang ini tuh
masih sangat berharap besar sama kamu. Tetapi karena mungkin ya kalian nggak ada media untuk bisa terkoneksi, dalam artian tuh mungkin nomor dia hilang gitu, mungkin sosmed dia kayak kamu nggak tahu ataupun bagaimana gitu. Tapi di sini kayak lebih aku lihat sih kamu yang kehilangan kontak dia, tetapi dia sepertinya tuh kayak suka stalking gitu loh, cari-cari tahu tentang kamu. Tapi aku yakin gitu di masa yang akan datang orang ini bakalan hadir kembali di dalam kehidupan kamu di saat ya memang sepertinya kamu butuh seseorang yang seperti dia gitu. Yang jelas dengan nuansa baru, nuansa yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa kebesaran cinta dia itu bisa dibilang tuh kayak kamu bisa bandingin deh gitu. Dalam arti tuh kamu mungkin punya beberapa mantan gitu, kamu mungkin punya beberapa orang lain gitu, tapi kamu merasa bahwa cinta dia, kamu dapat maksudnya tuh merasakan gitu ya, cinta yang paling besar itu cinta dari dia gitu. Bahkan bisa dibilang orang ini berusaha bertahan gitu, walaupun orang ini juga menahan kepedihan, menahan kesakitan, tapi orang ini tuh kayak tetap berusaha bertahan sampai bener-bener dalam arti tuh kayak dia berharap biar Tuhan bisa segera menyatukan kalian gitu. Terus aku juga walaupun kesabaran orang ini juga bisa dibilang tuh kesabaran yang nggak nanggung ya gitu. Terkadang kan ada seseorang yang ya dia bukan berarti dia nggak sayang ya gitu, dia ngelihat dia ngelihat gitu ya orang yang disuka bersama orang lain gitu, dia nggak pernah gitu maki-maki kamu, dia nggak pernah gitu kayak berusaha menghubungi kamu gitu. Jadi kayak dia hanya bisa melihat kamu dari kejauhan gitu, sembari itu dia menahan kepedihan dan rasa sakit gitu. Terus bisa dibilang cinta dia cinta yang natural, cinta yang tulus dari hati, bukan karena ada kemauan atau ada keinginan gitu. Terus orangnya juga mampu membuat kamu ngerasa nyaman, ngerasa sayang gitu, ngerasa dicintai, karena bisa dibilang ya cinta dia tulus untuk kamu, cinta dia begitu besar untuk kamu. Walaupun sebenarnya itu gini loh, dia juga ada sih gitu, dia juga mungkin pernah deket dengan orang baru, dia juga pernah dalam artian tuh uh, menerima gitu ya kehadiran orang baru. Tapi namanya perasaan tuh nggak bisa dibohongin gitu loh. Sekalipun ada orang baru gitu, tapi kayak perasaan dia itu masih ada loh untuk kamu gitu. Terkadang kan ada seseorang tuh yang ketika dia udah menemukan orang baru nih gitu, ya udah yang lama dilupakan, terus uh, posisinya digeser hati dia untuk orang baru ini gitu. Tapi kalau orang ini yang saya lihat enggak loh. Walaupun dia pernah juga gitu membuka hati untuk orang baru, tetapi masalah hati dan perasaan tuh kayaknya nggak bisa dibohongin gitu. Rasa dan cintanya untuk kamu ini masih tetap ada gitu. Terus juga bisa dibilang walaupun orangnya bisa dibilang tuh kayak apa ya, mungkin jauh lebih lebih oke dari kamu, mungkin dari apa ya, mungkin dari kepribadian atau mungkin dari apa, itu intinya tuh kayak lebih dari kamu, tapi hati dan perasaan orang ini tuh nggak bisa dibohongi. Walaupun intinya tuh dia bersama orang baru, tapi hati dia ini untuk kamu gitu loh, tahu nggak sih gitu. Terus kamu terkadang juga ada sih gitu di saat mungkin kamu sedang merasa resah, di saat kamu mungkin kayak merasa galau, gelisah gitu, kamu ada kepikiran sama orang ini gitu. Kamu terkadang tuh gini ya, terkadang tuh seandainya gitu di saat aku di momen yang seperti ini, di saat aku memang benar-benar ngerasa sedih, ngerasa terpuruk gitu, biasanya ada dia nih gitu yang dalam artian tuh yang kayak berusaha mendampingi aku, yang berusaha menemani aku gitu di saat memang pikiran kamu sedang kacau gitu. Dan saat ini tuh kayak kamu benar-benar terkadang itu ketika kamu sedang ada problem, sedang ada masalah gitu, kamu ngerasa bahwa kayak kamu itu sendirian gitu. Saya yakin gitu, entah cepat atau lambat orang ini tuh pasti bakalan menghubungi kamu kembali. Karena bisa dibilang tuh gini, dia sebenarnya tuh kayak nggak kehilangan kontak kamu, tapi dia tuh kayak belum ngerasa layak dan belum ngerasa siap aja gitu untuk hadir di dalam kehidupan cinta kamu kembali. Karena bisa dibilang ya mungkin dia juga berpikir tentang beberapa faktor ya gitu. Takutnya saat ini kamu bersama orang lain, takutnya saat ini kamu kayak merasa udah ada yang ngebahagiain atau bagaimana gitu. Itu yang membuat dia jadi kayak masih belum siap gitu untuk masuk lagi di dalam kehidupan kamu.
Dan di sini aku juga melihat bahwa nantinya setelah orang ini benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu gitu, kamu akan merasakan sebuah perubahan yang cukup besar sih gitu. Dalam artian ya mungkin dulu pertemuan antara kamu dan dia itu kurang baik gitu, bersatunya kurang baik, tapi di masa yang akan datang ketika kamu dan dia bertemu gitu, ini tuh akan terjadi sebuah perubahan besar gitu, yang semula dunia itu kurang baik tetapi kayak jauh lebih baik gitu. Terus juga di sini aku melihat bahwa orang ini tuh sejatinya tuh kayak masih tetap ada di dalam lingkaran kehidupan kamu gitu, walaupun orang ini hanya bisa melihat kamu dari kejauhan. Terus orangnya juga orang yang selalu memikirkan kamu dalam diam dia. Dalam artian tuh kayak mungkin ya ketika kamu memikirkan dia, berarti orang ini sedang memikirkan kamu gitu loh. Orang ini sedang menyebut nama kamu. Terus juga orang ini juga tak lupa pula dia sering mendoakan kamu tentang hal-hal yang positif ya. Dalam artian tuh kayak biar kamu selalu dilindungi sama Tuhan, biar kamu itu tidak ke jalan yang salah, biar kamu apabila kamu memang udah bener-bener menemukan orang baru, orang yang kamu suka gitu, setidaknya dia nggak nyakitin perasaan kamu. Terus aku juga melihat bahwa terkadang juga dia ngerasa sakit ya, dia ngerasa sedih apabila mungkin dia flashback kayak mengingat kamu bersama orang baru gitu, tapi dia berusaha mengikhlaskan gitu. Dia masih dalam artian tuh kayak meyakinkan di dalam diri dia gitu, apabila kamu memang jodoh dia gitu ya, dia berharapnya tuh kayak biar kamu dipertemukan lagi sama dia gitu di masa yang akan datang, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih perfect daripada sebelumnya gitu. Kalaupun gitu kamu bukan jodoh dia, dia tuh kayak berharap ingin selalu berusaha melindungi kamu dalam situasi apapun gitu. Terus di sini aku juga melihat bahwa dalam artian tuh kayak untuk saat ini gitu, dia tuh kayak dalam artian tuh kayak ya sebenarnya banyak sih gitu seseorang itu yang ingin berusaha mendekati dia, ingin berusaha memasuki relung hati dia gitu, tapi kayaknya dia masih belum ngerasa siap dan berusaha yakin deh, dalam artian tuh untuk karena di dalam hati dia tuh kayak masih selalu kepikiran kamu gitu loh. Berarti kalau misalnya dia mencoba membuka hati lagi untuk orang baru gitu, berarti sama saja dia mempermainkan perasaan orang gitu. Jadi sepertinya orang ini tuh kayak nggak ingin lah gitu, karena dia masih berharap besar ingin bertemu sama kamu kembali. Terus juga di sini aku juga melihat sih bahwa kamu sebenarnya juga terkadang itu ada rasa harapan ingin dipertemukan lagi sama dia gitu, tapi ya terkadang itu kamu kayak berpikir tapi nggak tahu lagi gitu dia sekarang di mana gitu, tapi aku nggak tahu lagi gitu cara bertemunya sama si dia ini seperti apa ya, karena jujur gitu kayaknya kamu udah kayaknya nomornya udah nggak tahu gitu, terus juga sosmednya kamu juga nggak tahu, mungkin udah ada yang di blok gitu, mungkin udah ada yang dulunya itu kayak gimana, intinya tuh kayak bener-bener kamu plus gitu, kamu udah nggak tahu tentang info dia, tapi hebatnya gitu dia tuh kayaknya tahu deh info tentang kamu gitu secara diam-diam gitu. Terus kita coba lihat orang. Oke, ya ampun, ada sebuah cup. Coba. Oke. Ini keluar ada kartu Ten of Wands. Oke. Di sini walaupun saat ini kayak kamu terkadang ketika kamu merasa galau, ketika kamu merasa sedih gitu, kamu terkadang muncul muncul gitu ya pikiran dia di dalam otak kamu gitu.
Tapi sebenarnya gitu, apabila boleh tahu gitu, orang ini juga di saat kamu memikirkan dia, orang ini juga sedang memikirkan kamu. Bahkan orang ini tuh orang yang menurut aku cukup peka gitu terhadap perasaan kamu. Misal kamu sedang gelisah, misal kamu sedang galau, terpuruk, dia juga ngerasakan apa yang kamu rasakan gitu. Terus bisa dibilang rahasia Tuhan itu kita nggak ada yang tahu gitu. Ya apabila dia memang bertemunya dengan kamu lebih cepat, ya itu berarti tandanya itu kayak bener-bener ya dia bisa jadi twin flame kamu gitu. Tetapi memang bagaimanapun juga gitu, entah cepat atau entah lambat kamu dipertemukan sama dia gitu. Ya yang jelas kamu akan dipertemukan sama dia ini di saat tuh kayak momennya itu pas gitu. Karena bisa dibilang tuh nantinya dia akan menemui kamu itu di saat dia udah nggak bisa mengendalikan tentang perasaan dia sendiri. Dia udah nggak bisa membohongi perasaan dia sendiri bahwa dia bener-bener rasa sayang dan cinta sama kamu gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak mungkin kamu menganggap bahwa terkadang itu kayak gini, mungkin nggak sih gitu, nih orang itu kayak masih sayang atau cinta sama aku gitu ya. Tapi sebenarnya tuh kayak walaupun kamunya dulu pernah bersama orang lain, tetapi orang ini nggak pernah kok gitu. Dalam artian tuh rasa cintanya untuk kamu ini luntur sedikit pun. Bahkan bisa dibilang ya orang ini tuh kayak memiliki harapan besar sama kamu gitu loh. Misal nih ya gitu, seandainya kamu bener-bener bisa jadi milikku lagi gitu, kamu bakalan itu tuh kayak dia bahagiain gitu loh. Walaupun ya dengan maksudnya tuh kayak walaupun hal tersebut harus dia lalui dengan penuh kepedihan gitu, tapi yang penting kayak bikin kamu bahagia, dia bakalan lakuin gitu. Terus juga di sini ada kartu Ten of Wands gitu ya. Kartu Ten of Wands di sini tuh kayak menggambarkan tentang di saat kamu bertemu sama dia gitu, yang jelas tuh kayak momennya tuh momen yang indah gitu, momen yang bener-bener tuh kayak mendukung gitu. Dalam artian ya mungkin akan ada sebuah kejutan dari dia atau mungkin gimana ya gitu. Yang jelas tuh kayak momennya itu bener-bener mendukung gitu, baik dari waktunya, baik dari segi tempatnya gitu, itu sepertinya tuh mendukung. Terus juga di sini walaupun dia juga sebenarnya menahan kerinduan sama kamu, menahan ini tuh kayak rasa, wih ini aku kayak udah lama banget deh gitu nggak nyambung dan terkoneksi sama dia gitu. Tapi kayak sebenarnya orang ini tuh di dalam diam dia juga sangat merindukan kamu gitu. Jadi kamu jangan salah persepsi, jangan salah mikir gitu. Terus juga di sini dia sebenarnya itu kayak ingin memiliki satu tujuan ya bersama kamu gitu. Memiliki satu tujuan itu apa sih gitu? Dalam artian tuh bisa mendapatkan hati kamu kembali. Tapi orang ini memang untuk saat ini gitu, dia berpikir ini bukan timingnya atau ini bukan waktu yang tepat nih gitu buat dia masuk lagi di dalam kehidupan kamu. Tapi kalau misalnya nih orang udah ngerasa yakin dan udah ngerasa siap gitu, tanpa kamu minta pun dia pasti bakalan datang sendiri. Karena bisa dibilang tuh yang namanya perasaan, yang namanya cinta gitu, walaupun kita kayak berusaha ingin melupakan dia gitu, tapi yang namanya perasaan tuh kayaknya nggak bisa dikendalikan deh gitu. Karena apa, kita kayak selalu kepikiran dia terus, kita selalu keinget-inget dia terus, ya itu yang dinamakan memang bener-bener cinta sejati gitu. Terus di sini tuh kayak bisa dibilang tuh gini ya, sebenarnya keinginan dan harapan dia itu cuma satu gitu. Ini tuh kayak kamu dan dia bisa dipersatukan kembali dan kamu bisa menjadi milik dia seutuhnya. Itu sebenarnya harapan dan keinginan dia ke depannya. Tapi terkadang rasa tersebut itu ditutupi dengan nyali dia yang menciut. Dalam artian dia sebenarnya ingin memasuki relung hati kamu lagi, tapi dianya mikir gitu. Mikir takut apabila iya kalau dia saat ini sendiri nggak apa-apa gitu, tapi kalau misalnya dia bersama orang lain gitu, ini tuh kayak takutnya dia, kamu ini apa sih gitu tiba-tiba muncul di dalam kehidupan aku, itu yang dia takutkan. Terus juga di sini walaupun sebenarnya di luaran sana itu banyak seseorang yang berusaha mungkin merayu dia, mungkin ingin mendapatkan hati dia gitu, tapi orang ini tuh kayak udah melok hati dia untuk kamu gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak pemegang kuncinya gitu ya, juru kuncinya dia itu cuma kamu aja gitu. Terus juga di sini ada kartu ini ya, Four of Cup. Ya walaupun
kamu terkadang juga merindukan dia, dia juga merindukan kamu gitu. Tapi percayalah gitu ya, di balik kalian berdua yang sama-sama merindukan satu sama lain, Tuhan udah mempersiapkan gitu ya, hadiah yang spesial untuk kalian berdua di saat momennya itu bener-bener pas gitu loh. Oke, sekarang kita coba lihat buat kartu yang selanjutnya. Untuk kalian yang memilih kartu nomor 2. You are safe. Oke, coba aku lihat tentang dia yang masih mencintaimu sampai saat ini. Oke, kartunya ada kartu Judgment, ada kartu Ace of Swords. Ini kartunya keluar 2 ya. Ada kartu The Sun, Five of Wands, 1, 2, 3, 4. Yes, ada kartu Knight of Wands. Yes. Sesuai dengan judul tema, yaitu tentang siapa sih orang yang masih mencintaimu sampai detik ini. Aku lihat hubungan yang kalian jalani dari segi past life dulu gitu, mungkin kalian sahabatan gitu, dan kamu sepertinya nggak tahu deh tentang isi hati dia, tentang perasaan dia ke kamu. Karena bisa dibilang relationship yang kalian jalani pada saat dulu itu adalah sahabat gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah sahabat kamu yang dulu sebenarnya mencintai kamu dalam diam gitu. Kamu juga sempat mungkin dulunya tuh kayak ngerasa curiga sih, dalam artian tuh kayak ngerasa mungkin gak sih gitu, nih orang itu sebenarnya suka dan sayang sama aku gitu. Karena bisa dibilang gitu, dia kayaknya ke aku itu perhatiannya gak sama seperti teman-teman aku yang lain gitu. Dia perhatiannya kok beda ke aku, tapi di sisi lain gitu, kenapa nih orang dulunya kayaknya tuh kayak nggak mengungkapkan gitu tentang isi hati dan perasaan dia ke kamu itu seperti apa. Bisa dibilang dianya dulu ini adalah pengagum rahasia kamu gitu loh. Terus orangnya juga saat ini kamu dan dia itu mungkin ada yang sebagian masih sama-sama menyimpan kontaknya, masih sama-sama terkoneksi di FB gitu ya, di FB. Dalam artian tuh kayak ya kalian masih temenan gitu, kalian masih intinya tuh di WA pun juga masih temenan, tapi kayak kalian tuh kayak udah nggak pernah ngechat gitu loh satu sama lain gitu, karena mungkin kesibukan masing-masing atau mungkin karena hal yang lain gitu. Tetapi sebenarnya orang ini gitu yang saya lihat, dia orang yang masih mencintai kamu detik ini, walaupun sebenarnya gitu perasaan dia suka ke kamu ini udah cukup lama banget gitu, tapi rasa cinta dia ke kamu ini masih cukup stabil loh, bahkan masih ada sampai detik ini. Terus orangnya memang bukan tipe orang yang transparan. Dia orangnya tuh bisa dibilang tuh oke lah gitu, keren. Terus orangnya juga bisa dibilang dia berani dalam menghadapi situasi apapun. Tapi kalau bicara masalah cinta, hati, heart to heart gitu, orang ini sepertinya tidak memiliki nyali gitu loh. Jadi bisa dibilang dia maco gitu, tapi masalah hati dan perasaan dia itu Hello Kitty. Jadi kayak nggak apa ya, dalam artian tidak memiliki keberanian gitu loh. Terus orangnya dulu juga banyak ngebantu kamu, walaupun ya bantuannya ringan-ringan, bukannya bantuan besar gitu. Tapi kan setidaknya ini adalah cara diri dia gitu ya. Ini adalah cara
menunjukkan tentang rasa kepedulian dia terhadap orang yang dia sayang gitu loh. Terus orangnya dulunya juga banyak mungkin tuh kayak ngelindungi kamu ya. Dalam artian tuh melindungi itu seperti apa sih gitu. Bukan berarti kayak ngelindungi kamu dari para penjahat-penjahat, bukan seperti itu. Tetapi yang kayak gini loh. Misal gitu, kamu terjebak dalam situasi hal yang benar-benar menurut kamu itu sulit gitu. Orang ini tuh kayak mampu memberikan solusi atau jalan keluar gitu. Nih, kamu kalau jalan A, kamu akan dapetin ini gitu. Kamu kalau jalan B, yang akan kamu dapetin ini. Jadi kayak kamu ngerasa bahwa menghadapi situasi berat pun kamu nggak ngerasa sendirian gitu, karena ada dia yang ikut membantu memikul beban kamu gitu. Terus orangnya juga pernah sih akhir-akhir ini sesekali tuh kayaknya berusaha terkoneksi sama kamu lagi. Intinya tuh kayak menghubungi kamu lagi, tapi ya kamu nggak menganggap sih gitu bahwa masnya tuh kayak tujuan dia berkoneksi tuh untuk masnya tuh kayak ingin deketin hati kamu lagi gitu, karena ya kamu merasa bahwa dia ini adalah sahabat kamu gitu, bahwa si dia ini adalah intinya tuh kayak best friend, temennya kamu gitu. Nggak mungkin dong gitu. Tapi terkadang kamu juga sempat sih ngerasa bahwa kayak kenapa ya gitu ketika aku ngomong sama dia gitu, bawaannya tuh enak gitu. Yang semula mungkin kamu kayak masih merasa takut, kamu merasa ragu gitu, kamu jadi kayak lebih ayem aja gitu, kamu jadi lebih santai aja. Yang semula pikiran kamu berat itu jadi ringan gitu loh. Dan kamu juga bingung gitu terhadap perasaan kamu sendiri. Terkadang kamu mikir gitu, dianya itu sahabat gitu, masa mungkin sih gitu loh. Kayak terkadang itu kamu ada pikiran seperti itu. Tapi yang namanya jodoh gitu, itu tuh kayak kita itu kayak nggak ada yang tahu ya. Entah dia dulunya sahabat, entah kita dulunya temen, entah dulunya kita best friend gitu. Lalu terkadang yang saudara jauh aja bisa jadi jodoh gitu, apalagi yang sahabat gitu. Kan kita nggak ada yang tahu gitu, rahasia Tuhan. Karena bisa dibilang juga apa ya, terkadang jodoh itu kayak nggak selamanya loh. Dan terkadang itu kayak kita di awal gitu married sama orang lain, tapi yang namanya bukan jodoh gitu, ternyata nantinya gitu dipertemukan dengan dia lagi, dan ternyata kamu married sama dia. Terkadang kita yang namanya jodoh itu kita nggak ada yang tahu gitu. Terkadang memang bisa dibilang tuh yang kayak kalian di awal tuh memang ujiannya gede banget gitu, kemudian setelahnya kalian benar-benar dipertemukan sama sebuah kebahagiaan gitu. Bisa jadi seperti itu. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa orangnya terkadang suka kepo kamu ya, suka kepo kamu. Orang yang paling sering lihat story kamu kayaknya dia deh. Entah story, entah status, itu kayaknya dia. Orang yang paling rajin ngelihat story kamu. Dan terkadang dia juga suka ngerasa mikir gitu, ini orang sebenarnya ada apa sih gitu, kok kayaknya statusnya kayak gini gitu, ini orang sebenarnya kenapa sih gitu. Ini orang yang paling rajin banget lihat story kamu. Terus orangnya juga terkadang gitu akhir-akhir ini gitu suka ngontek kamu deh gitu. Terkadang suka memberikan ya sindiran, perhatian kecil, atau mungkin terkadang itu suka memberikan sebuah kode sama kamu gitu. Tapi terkadang kamu kan orangnya itu kayak ya tahu sendiri kan gitu. Misal kamu seorang cewek gitu, cewek itu nggak suka dikode-kode gitu. Kalau misalnya kamu suka sama aku ya udah ungkapin aja gitu. Kalau misalnya dia seorang cewek gitu, dia akhir-akhir ini tuh kayak seolah-olah itu bikin kamu itu kayak susah untuk dimengerti gitu. Dalam artian kemauan nih orang ini apa sih ya gitu, kok tiba-tiba itu kayaknya sok-sok ingin diperhatiin gitu loh. Dalam artian seperti itu. Kalau misalnya dia seorang cewek gitu. Terus bisa dibilang orangnya juga walaupun kamu dulunya itu sahabatan sama dia, tapi orang ini tuh orang yang selalu ngingetin kamu loh gitu. Misal nih, kamu udah makan apa belum nih gitu, atau mungkin kamu jangan makan ini ya, ini nggak baik untuk kesehatan gitu. Bisa dibilang tuh orangnya memang intens, dulunya intens perhatian sama kamu. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa orangnya juga pernah sih gitu menahan rasa sakit atau luka gitu, karena dulu mungkin kamu deket sama orang lain gitu, atau mungkin kamu married sama orang lain atau gimana gitu. Yang jelas dia pernah sempat ngelihat tadi dia itu kayak merasa terlukai gitu.
terlukai sama perasaan dia sendiri yang nggak dia ungkapin itu sih. Jadi kayak ya dia sadar diri gitu, dia merasa bahwa ini semuanya tuh kayak gara-gara dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan sama orang yang dia sayang gitu. Jadi intinya tuh kayak nasi udah jadi bubur nih gitu. Jadi ya udah dia menikmati kesakitan dan kesedihan dia. Terus aku juga di sini ngelihat ya bahwa orang ini tuh kayak sebenarnya ingin memiliki kamu seutuhnya gitu, tapi apa daya dia gitu, dan dia sadar diri gitu posisi dia ini apa sih gitu. Dia kan cuma dalam artian tuh dalam hidup kami tuh kita ini terjalin sebuah sahabat gitu, tapi yang namanya perasaan gitu dia sepertinya tuh kayak susah untuk mengendalikan, karena bisa dibilang gitu perasaan dia tuh nggak bisa dibohongin untuk kamu gitu. Walaupun dia sadar diri gitu posisi dia sahabat, tetapi nggak tahu juga gitu rasa nyaman dia sama kamu, rasa nyaman maksudnya rasa nyaman dia untuk kamu, terus perasaan dia ke kamu gitu, itu yang kayak nggak bisa dimunafikin gitu. Karena apa yang dia rasa gitu, dia itu kayak bener-bener sangat intinya tuh apa ya, perasaan dia untuk kamu ini kayaknya nggak bisa lepas gitu. Terkadang orang ini juga ingin sih dalam artian tuh kayak, pernah nggak sih gitu terkadang itu kayak seseorang itu yang suka gitu ya, suka sama seseorang gitu, dia udah mau mengungkapkan tapi entah kenapa itu kayak membuat dia tuh jadi tertunda gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin dulu deh gitu, waktunya itu kayaknya belum siap deh gitu. Jadi sebenarnya orang ini pernah gitu ya dalam artian tuh ingin mengungkapkan hal tersebut, tetapi entah ada sesuatu hal tuh yang kayak membuat nyali dia itu jadi nggak begitu besar gitu. Dalam artian tuh kayak dia yang semula percaya diri tiba-tiba kayak jadi nggak percaya diri gitu. Mungkin kamu tiba-tiba ada yang deketin, atau mungkin kamu ada yang gimana gitu. Yang saya lihat itu seperti itu. Bahkan orang itu kayak bener-bener menganggap gitu, sebenarnya kapan ya gitu waktu yang pas dulunya gitu ya, kapan waktu yang pas tuh untuk mengungkapkan cinta saya ke kamu gitu. Karena bisa dibilang cinta dia ini cinta yang terpendam gitu. Aku juga di sini melihat bahwa memang orang ini tuh ambisinya gede, orangnya tuh keras gitu. Jadi kayak sekali dia berambisi ingin mendapatkan kamu gitu, ya maka ya udah gitu. Pikiran dia ini kayak nggak ada yang bisa menggantikan kamu gitu loh. Di dalam hati dia itu kayak cuma ada kamu. Jadi bisa dibilang tuh kayak bener-bener dia ini suka kamu sejak dari lama loh. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa sepertinya harapan gitu ya antara kamu dan dia bersatu itu sebenarnya masih cukup besar sih gitu. Apabila memang dari si doi ini memiliki sebuah keberanian lebih tertantang lagi gitu. Dan saya yakin kok gitu di pertemuan kamu yang kedua ini juga pertemuan yang misal nih gitu. Ya memang gitu kayak bawaannya di awal canggung gitu, tapi nantinya gitu kamu ngerasa bahwa dia ini seseorang itu yang loh, ternyata kok apa yang aku inginkan gitu, apa yang aku pinginin gitu, ternyata kok ada semuanya itu ada di orang ini gitu. Apakah mungkin yang kayak kemarin-kemarin aku ini belum ngerasa sadar aja ya gitu, bahwa ternyata itu orang yang benar-benar suka sama kamu, orang yang benar-benar sayang dan peduli bisa ngertiin kamu ini cuma dia gitu loh. Terus di sini aku juga ngelihat sih bahwa bisa dibilang tuh apa ya, di pikiran dia itu kayak gini loh. Dia tuh kayak ingin sebenarnya tuh ingin merajut sebuah masa depan gitu ya bersama kamu, tapi orang ini nggak tahu nih gitu jembatannya untuk bersatu sama kamu ini kayak gimana gitu. Terus orang ini juga pasti bakalan apa ya, dalam artian tuh kayak dia udah nggak bisa menahan, dia udah nggak bisa membohongi perasaan dia sendiri bahwa hati dia ini sebenarnya untuk kamu. Jadi kayak bisa dibilang tuh seperti itu. Karena aku di sini tuh kayak melihat bahwa kayak antara gini loh, antara hati dan pikiran dia ini sejalan untuk kamu. Jadi kayak nantinya itu akan ada momen dimana kayak orang ini udah tidak bisa menahan luapan perasaan dia ke kamu.
Jadi kayak orang ini nantinya itu bener-bener akan hadir di dalam kehidupan kamu, tetapi kamu bener-bener melihatnya gitu ya. Mungkin kamu dulu menganggap sisi pandang dia gitu. Kamu menganggap sisi pandang dia itu sahabat kamu. Tapi di masa yang akan datang gitu, ya kamu sadar bahwa dia sahabat kamu, tapi kamu juga seperti itu bakalan terkoneksi deh gitu. Hati kamu sama dia kembali. Yang semula kamu memandang dia itu sahabat, tapi kamu tiba-tiba muncul gitu ya, perasaan nyaman dan tiba-tiba sayang gitu. Dan kamu susah mengendalikan perasaan kamu gitu. Ini kenapa ya gitu? Kok tiba-tiba aku kayak ngerasa nyaman aja sama dia gitu. Aku kenapa ya kok tiba-tiba tuh kayak ngerasa bahwa dia tuh kayak powerful banget ke aku gitu, dan aku kayak nggak ngerti nih gitu. Aku lihat sih seperti itu. Terus aku juga seperti itu kayak ngelihat bahwa kamu dan dia ini akan segera dipertemukan di sebuah tempat. Jadi kayak kalian tuh setelah kalian terkoneksi kembali, setelah kalian dalam artian tuh kayak ya udah gitu, komunikasi kalian tuh normal kembali gitu. Aku ngelihat bahwa kalian tuh akan membuat sebuah rencana pertemuan di tempat yang bener-bener memang antara kamu dan dia itu favorit. Misal nih ya gitu, kamu dulu suka sama dia waktu dulu sahabatan gitu, suka datengin di tempat mana, dan kamu akan ketemu sama dia itu di tempat itu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa setelah bener-bener dia terkoneksi sama kamu, intinya tuh kayak sudah menjalin komunikasi normal seperti dulu gitu. Aku lihat bahwa orang ini sepertinya itu mendapatkan kekuatan dan keberanian kembali untuk menunjukkan tentang sisi perjuangan yang dulu nggak bisa dia lakuin ke kamu. Terus juga di sini aku melihat bahwa ya seolah-olah orang ini datang membawa harapan dan pencerahan dalam kehidupan cinta kamu gitu. Terus bisa dibilang gini ya, di sini tuh ada kartu Five of Wands. Kayak nantinya tuh gini, kamu sama dia kan udah bener-bener kayak nantinya tuh entah jadian, entah kalian tuh kayak terjalin kembali gitu. Kamu nantinya tuh dapat melihat tentang sebesar apa cinta dia itu sesungguhnya ke kamu gitu, yang dulunya kamu nggak sadar gitu, tapi ternyata kamu gitu ya, di masa yang akan datang ini, yang akan dipertemukan sama dia gitu, kamu disadarkan bahwa wah ternyata cinta dia ini begitu kuat loh ke kamu gitu. Ternyata orang yang kamu cari selama ini gitu, tentang mungkin dari karakter, tentang cara dia mencintai kamu, cara dia melakukan kamu gitu, ini semuanya tuh ada di dalam diri dia gitu. Dan di sini aku juga ngelihat ada kartu ini ya. Connect of One tuh aku menyerap energinya itu energi lain sih. Dalam artian tuh kayak gini loh, mungkin dianya flashback ke belakang kemarin tuh kayak mungkin untuk mengungkapkan, mengutarakan gitu, apalagi masalah hati, heart to heart, masalah cinta gitu, dia nggak cukup berani. Tapi aku yakin gitu, setelah orang ini benar-benar hadir lagi di dalam kehidupan kamu gitu, kamu jadi kayak lebih ngerti bahwa intinya tuh kayak wah dia banyak berjuang ternyata untuk kamu nih gitu. Wah ternyata bahwa orang ini memang kayak nggak bisa berkata-kata untuk mengungkapkan hati dan perasaan dia gitu. Tapi di sini kamu ngelihat bahwa apa ya? Ini tuh kayak dia jauh lebih berani, dia jauh lebih perfeksionis dan lebih pinter gitu ya. Dalam arti itu untuk bikin perasaan kamu itu jadi baper sama dia gitu. Tahu nggak sih? Terus kita coba lihat tentang siapa sih yang masih mencintai kamu sampai detik ini. Wah goyang-goyang nih kartunya. Kartunya, kameranya. Oke, kartu yang kedua ada kartu Six of Wands. Kemudian ada kartu Knight of Swords. Yes. One.
Aku ngeliat orang ini hadir di saat mungkin hati kamu kayak merasa terlukai, merasa disakitin, entah sama mantan kamu, entah sama siapa. Yang jelas kayak orang ini datang itu kayak bagaikan sebuah kayak seorang itu kayak malaikat penolong gitu. Jadi seperti itu. Terus aku juga melihat bahwa kamu melihat tentang hadirnya dia gitu, seolah-olah membawa sebuah harapan baru dan orang yang akan dalam artian itu menyembuhkan luka hati kamu gitu, luka yang kamu rasakan saat ini gitu. Terus juga di sini bisa dibilang memang orang ini tuh kayak gini ya, orangnya sederhana, tapi cara tutur kata dia, cara dia memperlakukan kamu gitu, itu yang membuat jadi kayak kesederhanaan tersebut bisa menjadi tuh kayak hati yang mewah gitu. Tahu nggak sih gitu? Karena bisa dibilang kamu nggak merasakan gitu ya, diperlakukan cinta yang seperti ini tuh sama yang lain-lain gitu. Kamu hanya ngedapetin tuh dari sisi dia gitu. Terus aku yakin bahwa dia kedepannya tuh bakalan jauh lebih banyak berjuang untuk kamu gitu. Terutama berjuang untuk mendapatkan hati kamu dan meyakinkan kamu gitu. Terus walaupun nantinya kamu dihadapkan sama sebuah pilihan lo seperti apa gitu, ya kamu disuruh milih nih, dalam artian lo kayak apakah kamu akan menerima dia yang notabene dia itu sahabat kamu tapi dia bisa bikin nyaman kamu gitu, atau kamu lebih memilih dalam artian tuh kayak memilih orang lain gitu yang kamu kayak dalam artian tuh kayak masih nggak terlalu tahu gitu tentang latar belakang dia itu seperti apa gitu, masih itu tentang itu tuh kayak dia yang jauh lebih dalam gitu. Karena mungkin kan kamu lebih taunya dia itu kan kamu udah ngerti tentang perasaan dia seperti apa, sifat dia seperti apa, karakter dia seperti apa. Karena basically gitu, kamu dan dia dulunya sahabat gitu. Sedangkan orang baru ini gitu kan, orang yang benar-benar baru kamu kenal dan kamu juga baru tahu tentang dianya seperti apa, latar belakang dia seperti apa gitu. Terus juga di sini ada kartu King of Cup gitu, yang artinya aku yakin kok gitu bahwa orang ini tuh bisa lebih intinya itu apa ya, bisa lebih meyakinkan kamu kembali bahwa dia ini adalah seseorang yang benar-benar layak untuk kamu perjuangkan. Karena bisa dibilang tuh apa gitu ya, cinta dia mulai dari awal sampai cinta dia sampai saat ini gitu, cinta dia untuk kamu ini benar-benar stabil gitu. Jadi kayak nggak ada yang ditambah-tambahin, nggak ada yang dikurang-kurangin gitu. Kamu kenal dia tuh ya sama gitu, baik dulu maupun sekarang itu sama seperti itu cara dia memperlakukan kamu gitu. Bahkan bisa dibilang orang inilah orang yang mampu menyingkirkan tentang ini dia tuh rasa trauma kamu di masa lalu. Mungkin kamu juga ada perasaan tuh yang takut dipermainin, takut dihianatin gitu. Tapi setelah hadirnya orang ini gitu, nggak semuanya kok orang seperti itu. Buktinya aku mampu bertahan loh untuk kamu. Jadi bisa dibilang seperti itu. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa ya kalian bener-bener nantinya itu ketemu, bener-bener yang kayak bisa dibilang tuh di awal tuh kayak sahabat yang udah lama nggak pernah ketemu. Jadi bisa dipastikan tuh kayak kamu dan dia sama-sama merindukan satu sama lain gitu. Terus juga di sini tetapi orang ini juga nggak ingin dalam artian tuh kayak terlalu tergesa-gesa, terlalu itu ingin cepet-cepet lah gitu ketemu sama kamu gitu. Jadi kayak orang ini benar-benar menunggu timingnya tuh pas gitu, menunggu timingnya tuh tepat gitu. Kira-kira tepat nggak saat ini buat dia nemuin kamu gitu. Terus aku di sini juga melihat bahwa apapun nanti pilihan yang bakalan kamu ambil itu sebuah pilihan yang tepat gitu. Asalkan ya kamu mau lebih bijaksana lagi dalam menggunakan hati dan pikiran kamu. Terus di sini ada kartu King of Cup gitu. King of Cup tuh dalam artian tuh gini, ya entah siapapun itu ya, yang namanya jodoh kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi kayak terkadang itu ada seseorang itu yang masih memegang prinsip gitu, dia sahabat nggak mungkin dong jadi kekasih gitu, nggak selamanya gitu. Karena terkadang itu yang saudara jauh gitu, misal tuh ya apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Jawa itu kayak misanan gitu. Kalau misalnya itu misanan entah saudara dari saudara siapa gitu, itu bisa aja gitu jadi jodoh gitu. Apalagi yang notabene kalian tuh nggak ada ikatan sedarah, yang cuma masih sahabat gitu, ya bisa saja seperti itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan apapun intinya itu hal yang positif tuh datang ke kamu ya. Oke, dan ingat buat kalian semuanya yang ingin memasukkan apa ya, dalam arti tuh kak ingin buat tema readingan ini kok gitu, buat kalian besok itu ada salah satu itu yang
unik banget deh gitu, yang ingin aku jadikan tema. Karena ada yang berkomentar di bawah video, Kak bikinin tema yang seperti ini dong gitu. Besok ya, sabar, nanti pasti akan aku buatkan. Sekarang kita lanjut lagi buat kalian yang memilih kartu terakhir. Kartu nomor 3 di sini ada kartu Angel Terapi. Tentang siapa orang yang saat ini tuh masih mencintai kamu. Eight of Pentacle. Yes, ada kartu Two of Cup. Berarti dia benar-benar kayak masih ingin menukarkan hati dan perasaan dia ke kamu nih. Wah. Ada kartu The Devil. Oke, jatuh. Pas kartunya. Oke, akan aku tarik energi kalian secara kolektif. Di sini sesuai dengan judul tema, yaitu siapa orang yang masih mencintai kamu sampai detik ini. Aku ngelihat bahwa dia memang dari kehidupan past life kamu. Yang jelas ini adalah mantan kamu. Aku ngelihatnya. Bisa dibilang perpisahan kalian dulu, perpisahan dalam artian tuh mungkin ada selisih paham, mungkin dulunya itu kayak saling membesarkan ego satu sama lain, saling menyalahkan satu sama lain, sehingga ya terciptalah gitu sebuah pertengkaran yang akhirnya membawa kalian ke jurang perpisahan gitu. Tapi sebenarnya gitu di dalam hati dia juga ada perasaan menyesal gitu, mengapa dulu pernah terjadi hal seperti itu. Karena bisa dibilang tuh kayak gini ya, orang ini tuh kayak masih berharap besar sama kamu, tapi orang ini tuh dalam artian tuh takut gitu. Dalam artian tuh misal hadir kembali di dalam kehidupan kamu lagi gitu, dia bakalan ngomong seperti apa gitu loh. Dia bakalan intinya tuh berkata seperti apa gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak mungkin dia sadar diri lah gitu. Dia mungkin kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, ya dia sadar diri gitu bahwa dia sebenarnya tuh kayak dulunya tuh nggak bisa menuntun kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Misal dia seorang perempuan atau seorang cewek gitu, ya dia dulunya tuh kayak terlalu frontal, nggak bisa mengendalikan tentang emosional dia gitu, sehingga ya udah gitu melimpahkan semua kesalahannya itu ke kamu gitu. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa orang ini sebenarnya, dan kamu pun juga sebenarnya tuh kayak percaya ya bahwa sebenarnya dia di dalam hati dia itu juga masih mencintai kamu gitu. Dan kamu pun juga sepertinya tuh kayak masih mengingat dia gitu loh. Kamu masih sayang sama dia dan nggak bisa dibohongi perasaan tersebut gitu. Bisa dibilang perasaan sayang dan cintanya kamu ini juga nggak bisa dibohongi gitu. Aku juga ngelihat sih bahwa sebenarnya harapan orang ini tuh ingin hinggap lagi, ingin terbang lagi gitu ya, memasuki hati kamu. Tapi orang ini tuh kayak masih dalam artian tuh mencoba mengintrospeksi diri dia terlebih dahulu gitu. Dia kayak, karena dia tuh kayak mikir loh, dalam artian gini, aku ini kayak udah nggak layak lagi ya gitu hadir di dalam kehidupan kamu. Padahal gitu kamunya tuh juga misal nih ya gitu, kamu muncul lagi di dalam kehidupan aku nggak apa-apa gitu, asalkan ya udah gitu kita bertemu dalam situasi yang kamu bener-bener udah berubah gitu, dan kita ini kayak bener-bener udah sama-sama berubah, udah sama-sama bisa berpikir dewasa, bukan yang seperti dulu yang suka saling mementingkan ego satu sama lain, sehingga emosi lagi bertengkar lagi, emosi lagi bertengkar lagi, sampai akhirnya putus gitu. Karena kamu itu tipe prinsip kamu itu kayak perpisahan itu adalah sebuah hal tuh yang paling menyakitkan dan gak ingin kamu denger gitu. Tapi ternyata ya hal tersebut terjadi juga gitu di dalam kehidupan kamu gitu. Terus
mungkin orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak cinta dia tuh masih cukup besar ya sama kamu gitu. Mungkin dia juga saat ini pun gitu, dia banyak ngerasa nyesal sama kamu gitu. Ngerasa nyesalnya itu seperti apa sih gitu ya, kenapa sih dulu itu kayak dalam arti itu kita berantem ini sampai bener-bener nggak ada titik terangnya, kita berantem ini nggak mau saling ngalah satu sama lain, alhasil ya saat ini kayak bener-bener dia kayak ngerasa menyesal gitu. Dan kamu pun juga sepertinya itu sempat beberapa kali kepikiran sama dia gitu. Bahkan ya kamu sempat sih gitu, sampai bener-bener kayak kamu menghealing diri kamu gitu. Kamu kayak berusaha melupakan dia, tapi yang namanya perasaan tuh kayaknya nggak bisa dibohongin gitu. Kamu masih tetap terus saja gitu, ada nama dia di dalam hati dan pikiran kamu. Sampai bener-bener gitu kamu mikir gitu, ini sebenarnya gimana sih cara move on gitu, ini sebenarnya gimana sih biar dia ini bener-bener hilang gitu di dalam ingatan dan pikiran aku gitu. Kamu sampai bener-bener pernah berpikir seperti itu. Tapi di sini yang saya lihat, namanya hati dan perasaan itu kayaknya nggak bisa dibohongi gitu. Sekalipun kamu berusaha menyangkal perasaan itu, tapi kalau misalnya kamu udah kayaknya masih cinta sama dia gitu, hal itu nggak bisa ditawar gitu. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa orang ini juga terkadang itu selalu merenung gitu, selalu merenung akan kesalahan dia, akan kehilafan dia yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Terkadang orang ini juga suka di dalam diam dia tuh kayak mendoakan kamu gitu, memikirkan kamu gitu. Di saat dia mikirin kamu ya berarti kamu mikirin dia juga gitu loh. Jadi kayak sebenarnya hati kalian terkoneksi sih gitu. Bahkan orang ini tuh kayak berharap itu kayak terjadi sebuah miracle gitu, terhadap terjadi sebuah keajaiban yang datang dari Tuhan biar kamu ini kayak bisa dipersatukan kembali dalam situasi yang berbeda, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu sebenarnya yang dia inginkan. Tetapi ya dia masih berusaha bersabar aja, berlapang dada, yakin kok gitu bahwa momen indah itu akan kalian dapatkan secara bersama-sama. Terus saya yakin bahwa orang ini juga dalam waktu dekat ini sepertinya akan hadir di dalam kehidupan kamu. Bahkan ada yang udah hadir nih gitu. Tapi ya koneksi yang kalian jalani itu kayak masih biasa banget gitu. Mungkin ada yang kayak masih ngerasa gengsi, ada yang masih ngerasa malu-malu, ada yang ngerasa canggung. Itu hal yang lumrah gitu. Tetapi ya kita lihat aja gitu. Karena setiap manusia pasti pernah terjebak dalam fase dimana dia pernah melakukan kesalahan atau kehilafan, dan di mana orang tersebut udah waktunya melakukan upgrade atau perbaikan diri yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan sepertinya hal tersebut kayak udah terjadi di dalam diri kalian masing-masing gitu. Dia juga mengintrospeksi diri, berubah menjadi sifatnya tuh kayak lebih dewasa lagi. Dan kamu juga berusaha mungkin mengurangi rasa ya mungkin kayak emosional kamu, atau kamu suka marahan gitu. Two of Cup. Terus juga di sini ya jujur gitu, saat ini tuh kayak dia tuh sedang banyak tekanan banget loh. Apalagi tuh kayak tentang tekanannya tuh gini loh. Tekanannya itu dalam artian tuh kayak ya dia seolah-olah itu kayak tertekan menahan kerinduan sama kamu. Dia seolah-olah itu kayak tertekan, kayak nggak bisa menahan tentang ya jujurnya gitu, rasa rindu dia ke kamu ini seperti apa gitu. Dia kayak nggak bisa nahan. Karena bisa diulang tuh, merindukan kamu itu kayak seolah itu kayak menyayat hati gitu loh. Dia merindukan kamu tapi dianya nggak bisa nemuin kamu. Itu sih tantangan terbesar dia gitu. Terus kamu itu orangnya kayak penuh dengan kesabaran ya gitu. Jadi kayak sekalipun dianya nanti hadir di dalam kehidupan kamu, ya kamu berusaha menyikapi dia itu secara bijaksana. Dalam artian tuh kayak ya kamu sadar lah gitu, dia pernah berbuat kesalahan sama kamu, tapi kayak kamu nggak ada niatan sekali keinginan untuk maki-maki dia, untuk dalam artian tuh bacotin dia gitu. Ya udah gitu, kalau misalnya kamu mau ini tuh kayak bener-bener udah berubah, bener-bener kembali. Kalau misalnya kita mau mencoba gitu ya, mencoba mengintrospeksi diri, membuka hubungan baru, ya udah nggak apa-apa gitu, asalkan ya kita bener-bener kayak udah berubah gitu. Terus aku di sini juga ada ngelihat ada kartu The Magician gitu. Terkadang juga ada sih kepikiran di dalam diri kamu ini takut apabila nantinya gitu, setelah dia hadir di dalam kehidupan kamu lagi gitu, ternyata dianya tuh kayak masih sama seperti yang dulu gitu. Ternyata apa yang kamu pikirkan itu 100% salah, itu yang kamu takutkan. Tetapi bagaimanapun juga di sini yang saya lihat, kamu harus percaya diri gitu. Terkadang itu ya harus percaya diri dan nggak boleh terlalu terburu-buru dalam mengambil sikap ataupun langkah dan keputusan gitu. Karena apapun yang dilakukan secara tergesa-gesa, takutnya terjadi sebuah penyesalan. Jadi sebelum hal itu terjadi, makanya gitu, kamu di sini harus dituntut lebih selektif lagi, itu sih.
Terus juga di sini mungkin saat ini pun dia juga sedang mikirin kamu, sedang kepikiran kamu. Bahkan kamu pun juga terkadang ngerasa nih gitu. Kalau misalnya dia lagi mikirin kamu. Terus juga di sini aku melihat ya di masa yang akan datang ini dia hadir gitu ya. Menjadi sebuah pribadi itu yang jauh lebih baik sebelumnya. Dan mungkin dulu cinta yang kalian bikin, cinta yang kalian buat itu cinta tanpa komitmen. Tetapi di sini yang saya lihat, setelah orang ini benar-benar hadir di dalam kehidupan kamu kembali, orang ini akan membangun sebuah komitmen yang baru bersama kamu kembali gitu. Terus juga di sini ada kartu The Devil yang artinya ya memang kayak terkadang itu merindukan itu bisa menjadikan sebuah beban hidup, bisa menjadikan sebuah beban pikiran gitu. Iya, saat ini tuh sedang dia alami hal tersebut gitu. Terus juga di sini ada kartu The Well. Kartu The Well tuh yang artinya ya sebenarnya untuk saat ini tuh kayak kamu bener-bener banyak berdoa aja, banyak bersabar aja gitu. Ya kamu berdoa meminta gitu ya, maksudnya itu kayak jalan petunjuk apabila memang dia yang terbaik untuk kamu gitu ya, maka kamu berusaha gitu, dalam arti itu kayak meyakinkan diri kamu bahwa dia memang benar-benar udah berubah gitu. Dan kamu berdoa kayak misalnya dia yang nggak terbaik untuk kamu gitu ya, kamu berdoa aja gitu biar kayak kedepannya itu biar mungkin tuh kayak ya udah gitu, jangan pernah hadirkan dia lagi di dalam kehidupan aku gitu. Terus juga di sini ada kartu The Magician gitu. The Magician tuh artinya tuh kayak kamu kedepannya tuh kayak jadi semakin lebih apa ya, di sini tuh kayak jadi lebih semakin di sini aku melihat sih The Magician tuh kayak yang semula kayak kamu itu kayak masih belum yakin ya sama dia gitu, dalam artian nih orang nih berubahnya nih bener-bener atau memang kayak karena ada maksud dan tujuan lain gitu. Kamu kan itu artinya kayak masih merasa ragu. Dan di masa yang akan datang setelah kamu bener-bener lihat perubahan dia gitu, kamu jadi lebih yakin lagi tuh gitu. Dalam artian tuh kayak melihat bahwa nih orang ternyata udah nggak sama seperti apa yang aku kenal dulu gitu. Aku lihatnya seperti itu. Dan sekarang coba orang yang masih mencintai kamu sampai detik ini. Oke, dua kartu dia. King of Cup, The High Priestess. Yes. Jadi kedepannya aku lihat mungkin flashback ke belakang kemarin gitu ya. Dalam artian tuh kamu ngerasa bahwa perjuangan dia ke kamu ini kurang gitu. Tapi aku di sini ngelihat bahwa kedepannya orang ini tuh banyak berjuang untuk kamu gitu, untuk kebahagiaan kamu dan berjuang untuk lebih meyakinkan kamu. Terus di sini ada kartu King of Cup karena bisa dibilang rasa cinta dia ke kamu ini yang menimbulkan dia menjadi sosok seseorang itu yang ambisi. Tahu nggak sih? Yang semula orang ini tuh sebenarnya tuh bukan tipe orang yang ambisius ya. Tapi memang karena rasa cinta dia ke kamu cukup besar, karena rasa ingin memiliki kamu yang cukup besar, jadi orang ini tuh kayak berubah menjadi orang yang lebih berambisi gitu. Terus di sini ada kartu The High Priestess yang artinya lebih baik gitu ya. Kamu perbanyak berdoa, tingkatkan jiwa spiritis kamu atau spiritual kamu gitu. Biar kamu ini nih dalam artian tuh kayak tidak salah lagi dalam memilih. Biar kamu diberikan jalan kemudahan untuk menentukan apakah nih orang benar-benar berubah atau enggak gitu. Terus di sini ada kartu Three of Swords. Ya walaupun dulu kamu juga sempat pernah memendam rasa sakit hati sama dia gitu, tapi sepertinya kayak kamu kedepannya tuh kayak berusaha mengikhlaskan apa yang sudah terjadi gitu ya, dan berusaha dalam arti tuh kayak memaafkan gitu ya apa yang dulunya itu pernah dia lakukan ke kamu gitu. Karena bisa dibilang seperti itu. Terus di sini ada kartu Nine of Wands gitu. Nine of Wands tuh yang artinya apa ya, di sini tuh kayak gambaran tentang ya memang sih gitu, kalian dulunya berdua itu kayak bener-bener ditaklukkan sama api, tahu nggak sih?
berakhirnya kalian itu ditaklukkan sama api gitu. Api itu apa? Api itu emosi. Jadi bener-bener perpisahan kalian dulu gitu. Kalian berdua sama-sama tidak bisa menjinakkan emosi kalian satu sama lain, sehingga terjadi sebuah pertengkaran kemudian merujuk sama perpisahan. Itu yang saya lihat. Tetapi sebenarnya apabila kalian mau lebih berjuang lagi gitu, saya yakin kok bahwa hubungan kalian dulunya itu sebenarnya masih bisa dipertahankan. Tetapi karena keegoan masing-masing, kegengsian masing-masing, sehingga ya kalian benar-benar bubar gitu, bisa dibilang seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi buat kalian semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading yang lebih pribadi, karena kan tadi general gitu. Kalian bisa lihat semua keterangannya atau langkah-langkahnya, cara-caranya di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, aku ingetin lagi ya. Kalian tekan tanda subscribe, kemudian sentil tanda loncengnya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang udah menyimak aku dari awal hingga akhir. Jangan lupa ya untuk di like, di share, dan kalian komen apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Itu hal yang wajib ya di like-nya, oke? Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan membantu ya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semuanya sahabat TR Lover. Mudah-mudahan kalian selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah.